Salam, selamat pagi saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat berjumpa kembali di dalam renungan pagi hari ini. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, marilah kita bersama-sama mempersiapkan hati dan pikiran kita dan memohon tuntunan Roh Kudus. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami datang menghadap-Mu kembali. Kami bersyukur atas hari baru yang Engkau berikan. Kami bersyukur atas kekuatan, ketabahan, kesehatan, dan kasih-Mu yang boleh kami terima sepanjang hari. Sebentar lagi kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Kami mohon Roh Kudus menuntun kami. Berfirmanlah ya Tuhan, kami siap menerimanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, renungan firman Tuhan pada pagi hari ini terambil dari Hosea pasal 12 ayat 7. Saya akan membacakannya untuk kita. Engkau ini harus berbalik kepada Allahmu. Peliharalah kasih setia dan hukum, dan nantikanlah Allahmu senantiasa. Saudara-saudari yang terkasih, judul renungan pada pagi hari ini adalah berbalik dan bertobatlah sebab Allah mengasihimu. Saudara-saudari yang terkasih, banyak orang sekarang ini yang makin hari semakin keras hati. Sekalipun banyak cara dan program gereja agar jemaat dekat dengan Tuhan, tetapi manusia masih saja tidak mau mendengarkan firman Tuhan. Kita tidak mengerti apakah mereka punya kebenaran sendiri selain yang diberitakan oleh firman Tuhan tentang jalan keselamatan melalui Yesus Kristus. Saudara-saudari yang terkasih, inilah kasus yang terjadi bagi bangsa Israel yang meninggalkan Allah dan hidup menyembah Baal. Di dalam Hosea pasal 11 ayat 1-2, ketika Israel masih muda, kukasihi dia, dan dari Mesir kupanggil anakku itu. Makin kupanggil mereka, makin pergi mereka itu dari hadapanku. Mereka mempersembahkan korban kepada para Baal dan membakar korban kepada patung-patung. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, luar biasa kasih Tuhan. Ketika Dia sudah dikecewakan dan Dia masih saja memanggil kita yang berdosa. Siapakah Allah yang seperti Dia? Dapatkah kita membandingkan kasih-Nya dengan kasih Dewa Baal? Saudara-saudari yang terkasih, manusia sekarang mendewakan hartanya, kepintarannya, jabatan dan kekayaannya. Seakan-akan apa yang mereka punya itu sudah menjadi jaminan hidup bagi mereka, dan mereka sangat puas dengan apa yang mereka miliki. Mereka tidak tahu bahwa hidup ini sangat singkat. Firman Tuhan berkata di dalam Matius pasal 16 ayat 26. Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia tetapi kehilangan nyawanya? Dan apakah yang dapat diberikannya sebagai ganti nyawanya? Kadang manusia buta dengan apa yang mereka miliki, dan itu menghalangi mata rohani mereka. Mereka tidak menyadari bahwa hidup hanya sebagai perantauan di dunia ini yang akhirnya kita semua, apa yang kita punya akan kita tinggalkan di dunia ini. Saudara-saudari yang terkasih, melalui firman Tuhan pada pagi hari ini, marilah kita bertobat dan jangan mengeraskan hati. Dan marilah mendengarkan firman Tuhan sebagai jalur kehidupan kita untuk tetap beriman dan bertumbuh di dalam kasih Kristus. Demikianlah renungan pada pagi hari ini. Tuhan memberkati. Kita akan menutup renungan dalam doa. Tetapi jika saudara ingin didoakan secara khusus, hubungi email kami. Kerinduan kami agar channel ini menjadi berkat bagi banyak orang. Mari kita berdoa. Begitu indah firman-Mu Bapa, betapa kami bersyukur telah mendengarkannya. Firman-Mu menyadarkan hidup kami bahwa hidup ini sangat singkat, dan hendaknya kami menggunakan kesempatan ini
untuk mendengarkan firman-Mu dan bertobat dari jalan yang tidak benar tanpa mengeraskan hati. Terima kasih Tuhan firman-Mu ini. Pada kesempatan ini kami juga memohon pemeliharaan Tuhan untuk kami, seluruh umat-Mu, juga untuk seluruh pemimpin gereja serta hamba Tuhan. Biarlah kami semua hanya mengandalkan Engkau dalam menjalani kehidupan dan kerja pelayanan bagi Tuhan di setiap waktu. Berkatilah hidup kami ya Bapa. Kami menyerahkan dalam tangan-Mu pribadi lepas pribadi yang saat ini sedang berjuang mendambakan kesembuhan dari sakit penyakit, yang sedang berjuang menyelesaikan bangku pendidikan, yang sedang berjuang memenuhi kebutuhan ekonomi dan segala pergumulan hidup lainnya. Kami memohon campur tangan Tuhan. Jadilah kehendak-Mu ya Bapa. Peliharalah hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara-saudari, mulailah harimu. Kiranya kasih dan anugerah Tuhan senantiasa melimpah di dalam kehidupanmu. Muliakanlah Tuhan di dalam setiap aktivitasmu. Dan jadilah saksi hidup bagi firman-Nya. Roh Kudus menyertai kita semua. Sampai berjumpa kembali di renungan berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.